Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar IPA kelas 5, materi tentang siklus air bersama dengan Ibu Hesti Daryadi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian bisa pertama menjelaskan proses siklus air dan kegiatan manusia yang dapat memengaruhinya. Yang kedua, mampu menjelaskan dampak siklus air terhadap peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan upaya penghematan air. Anak-anak, tahukah kalian dari mana air hujan berasal? Ya, hujan atau air hujan itu berasal dari air di permukaan bumi yang menguap karena adanya sinar matahari. Anak-anak, air hujan itu mengalami siklus atau perputaran yang dikenal dengan siklus air atau daur air. Daur air dikenal juga dengan siklus hidrologi yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti evaporasi dan transpirasi yaitu penguapan, kondensasi, pengembunan, presipitasi, jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi, dan collection atau infiltrasi yaitu penyerapan air. Bila digambarkan, skema siklus air itu seperti berikut anak-anak. Yang pertama, evaporasi, penguapan dari segala jenis air. Transpirasi, penguapan dari berbagai makhluk hidup. Yang ketiga, kondensasi, pengembunan. Yang keempat, presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Dan yang kelima yaitu collection atau infiltration, yaitu penyerapan air. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Kemudian yang kedua, transpirasi, yaitu merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Namun untuk transpirasi ini adalah proses penguapannya terjadi pada jaringan makhluk hidup. Yang ketiga, condensation atau kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Dan yang keempat yaitu precipitation atau presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Dan yang kelima yaitu infiltrasi atau collection adalah proses sampainya air ke seluruh permukaan bumi termasuk ke dalam tanah. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Air yang ada di permukaan bumi kembali menguap oleh pengaruh sinar matahari. Anak-anak, tahukah kalian apa manfaat air hujan? Betul sekali, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari adanya air hujan, terutama untuk kelangsungan makhluk hidup. Berikut adalah macam-macam manfaat air hujan. Pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah yang dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup. Yang kedua, air hujan mengisi sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh. Dan yang ketiga,
air diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dengan tujuan menghasilkan makanan. Dan yang keempat, air diperlukan untuk manusia untuk berbagai keperluan, antara lain untuk minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Dan siklus air itu mempengaruhi kelembaban suhu, udara, dan iklim yang ada di bumi, anak-anak. Lalu, apakah air di bumi akan berkurang? Secara alami, air di bumi selalu diperbaharui melalui siklus air, sehingga jumlahnya tidak akan pernah berkurang, anak-anak. Akan tetapi, mengapa ketika musim kemarau masih ada daerah yang mengalami kekeringan? Ya, hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan dan kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air tersebut. Lalu, apa saja kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air? Pertama, yaitu adalah pembangunan lantai beton. Pembangunan lantai beton dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Kemudian, yang kedua adalah pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Dan yang keempat adalah penggundulan hutan. Hutan-hutan yang ditebang itu akan mempengaruhi berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Lalu, bagaimana cara mencegah kekurangan air tersebut? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melakukan penghematan air. Pertama, tutuplah keran ketika tidak sedang digunakan. Kemudian yang kedua, siramlah tanaman setiap pagi dan sore hari untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, mandilah menggunakan shower. Dan yang keempat, apabila kita mencuci dengan tangan, maka gunakanlah 3 ember. Ember pertama untuk memberi sabun, ember yang kedua untuk membilas, dan ember yang ketiga untuk membersihkan. Dan apabila kita mencuci menggunakan mesin cuci, gunakanlah dengan kekuatan penuh. Dan yang keenam, apabila mencuci kendaraan, gunakanlah ember dan lap. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang siklus air. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa berjumpa kembali. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan hematlah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.